Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi jalla wa ala wa salamuhu ala qudwatina wa uswatina wa imamina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah wa nashkurullaha ta'ala syukran katsira ala ma manna Allahu alaina ni'aman ghazirah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan sebanyak-banyak rasa syukur yang telah melimpahkan dan memberikan karunia yang begitu banyak kepada kita semua. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua, maka hendaknya kita senantiasa mensyukurinya. Kita akan lanjutkan materi kajian kita di kitab Mawsu'atul Manahi Syar'iyyah, dan pembahasan kita masuk di nomor yang ke-64, Arba'ah wa Sittun. Di nomor yang ke-64 masih di Kitabul Wudu ataupun Taharah. Di nomor yang ke-64 ini penulis membuat judul pembahasan, yakni Babu tahrimil bauli fil ma'ir rakidi wal ikhtisal wal wudu wasyarbu minhu. Ya, ini bab yang akan menjelaskan tentang haram hukumnya kencing di air yang tergenang ataupun yang tidak mengalir, la yajri. Lalu dia mandi di situ, di air tersebut, berwudu ataupun minum darinya. Ya, maka di sini ada dua larangan sebenarnya, tapi dimulai dari perbuatan al-baul fil ma'ir rakid, buang air kecil ataupun kencing di air yang tergenang, yakni alladzi la yajri, air yang tidak mengalir. Maka ini hukum mutlaknya, ini yang harus difahami terlebih dahulu, tanpa harus mempertanyakan jumlah airnya dikit atau banyak. Karena nanti di dalam hadisnya Nabi SAW tidak memperinci itu, berarti dibiarkan dulu secara mutlaknya hukum asalnya. Ya, secara mutlaknya. Artinya ketika didapat di sana air yang tidak mengalir, air yang tergenang, maka hukum asalnya terlarang untuk kencing di dalamnya, baik itu sedikit ataupun banyak. Nanti baru dilihat ya penjelasan para ulama tentang pembedaan antara di air yang tergenang tadi yang sedikit dan banyak. Tapi karena kita dapati di dalam hadis-hadis ini nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan jumlah airnya, akan tetapi beliau hanya menyebutkan larangan. Kemudian bersambung, setelah seorang terlarang buang air kecil ataupun kencing di air yang tergenang tadi, lalu bersambung larangannya dengan ikhtisal wal wudu wasyarbu. Ya, setelah dikencingi jangan pula dia mandi di situ ataupun berwudu ataupun minum dari airnya. Ya, karena jelas sudah ternajisi. Ya, sudah ternajisi. Baik, maka ini kita bedakan dengan pembahasan kita sebelumnya tentang larangan mandi
ya di air yang bekas mandi juga. Ini sudah kita bahas. Ya, jadi bukan itu, ini bukan pembahasan yang itu, lain. Ini berkenaan dengan air yang tergenang lalu dia kencing di situ dan mandi, wudu serta minum darinya. Ini yang dibahas. Adapun pembahasan sebelumnya tentang mandi di air atau di bejana, itu kan air tergenang juga namanya. Ya, maka pada pertemuan yang di awal itu ya, ketika kita awal membahas pembahasan wudu ini di ensiklopedia larangan ini, itu langsung dibahas oleh penulis tentang larangan berwudu di tempat air yang bekas mandi ataupun larangan mandi di bejana yang bekas mandi. Tapi larangan itu makruh. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan, larangannya adalah makruh. Kenapa? Karena ada dua dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu bukanlah haram. Ya, seperti hadis Nabi SAW yang kita sebutkan waktu itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul au yaghtasilal rajulu bi fadlil mar'ah, ya, wal yakhtarifa jami'an atau kama qala. Di sana Abu Hurairah mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mandi dari bekas mandi laki-laki ataupun sebaliknya, laki-laki mandi dari bekas air mandi wanita, hendaknya masing-masing menciduk air tersebut. Tapi kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ternyata beliau mandi di dalam satu bejana dan mandi janabah pada waktu itu. Ya, seperti pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin." Ya, dahulu aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabah di satu bejana. Ya, jadi pernah mandi di satu bejana. Takhtalifu aidina fihi, dan tangan kami saling mendahului. Ya, biasa suami istri mandi satu bejana minal janabah, dan pada waktu itu mandi janabah. Itu sudah berlalu pembahasannya. Yang intinya larangan itu sebagaimana hukum asal yang sudah sering kita sebutkan, hukum asal larangan ya itu menunjukkan haram. Hukum asal larangan itu menunjukkan keharamannya, kecuali di sana ada dalil. Apabila ada dalil yang menjadikan larangan yang haram tadi, yang hukum asalnya haram, ada dalil yang seakan-akan bertentangan dengannya, maka larangan tersebut tidak lagi haram tapi menjadi hukum makruh. Ya, ini sudah kita sebutkan secara berulang, kaidah dasar ataupun hukum asal. Begitu juga dengan perintah. Hukum asal perintah menunjukkan wajibnya sampai datangnya dalil yang lain yang menunjukkan itu tidak wajib, artinya dia hanyalah sunnah. Nah, adapun yang kita bahas ini, ya, larangan yang akan kita bahas di sini, beliau langsung menyebutkan hukumnya, babu tahrim, bab tentang haramnya kencing di air yang tergenang. Kemudian dia mandi, berwudu dan minum darinya. Nah, dikarenakan di sana tidak didapati ada dalil yang lain. Beda halnya tadi seperti pembahasan tentang mandi di bekas air mandi juga, gitu ya. Seorang mandi dari bekas air mandi. Nah, Nabi SAW pernah melakukan itu untuk menunjukkan bahwasanya apa yang dilarang oleh beliau itu bukanlah haram. Ya, sehingga para ulama menyebutkan hukumnya itu adalah makruh. Kalau di sini belum didapati hadis yang menunjukkan bahwasanya larangan ini adalah makruh. Belum pernah didapat Nabi SAW kemudian beliau buang air kecil di air yang tergenang. Ada air tergenang, kemudian beliau buang air kecil di situ. Beliau mandi di bejana, lalu didapati aku buang air kecil di situ. Tidak ada. Ya, kalau didapati seperti itu berarti hukum larangan ini bukan lagi haram. Dia bisa turun menjadi makruh. Ya. Maka ketika tidak ada,
di sana dalil yang menunjukkan larangan ini menjadi makruh, maka hukum larangan-larangan tentang buang air kecil atau kencing di air tergenang, maka hukum asalnya adalah haram. Nah, ini kita lihat dalil-dalilnya. Taib. Yang pertama kata beliau, an Jabir Ibni Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang buang air kecil ataupun kencing di air yang tergenang ataupun yang tidak mengalir. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-ma'ud daim as-sakin alladzi la yajri. Jadi yang dimaksud dengan al-ma'ur raqid yakni air yang tidak mengalir. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini dalil yang pertama yang beliau bawakan tentang larangan buang air kecil di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Air yang tergenang yang tidak mengalir, ya semacam bak, ember, yang enggak mengalir lah, kan begitu. Kolam renang, ya kan? Itu kan enggak ngalir kan? Nah, itu. Jangan buang air kecil di situ. Ya, lagi berenang, yang di belakangnya sambil berenang dia cus, yang di belakang hap. Ya, itu ya, enggak adab seperti itu. Makanya tadi kita sebutkan di awal, tanpa harus melihat dulu banyak atau dikitnya airnya, tapi hukum asalnya adalah terlarang, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hukum asal larangan adalah haram. Ya, kecuali air yang mengalir ataupun yang memang jumlahnya itu sangat banyak sekali seperti lautan. Ya, seperti lautan. Lautan itu menggenang atau mengalir? Menggenang. Bukannya mengalir tuh. Tapi jumlahnya kan sangat banyak, kan begitu ya? Banyak sekali. Atau danau. Danau itu kan menggenang. Ya, tapi jumlahnya banyak sekali. Nah, itu nanti akan disinggung oleh beliau di sini dalam masalah itu. Taib. 6. Itu dalil yang pertama. Kemudian yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakara ahaditsa minha, dan dia menyebutkan beberapa hadis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tabul fil ma'id daim alladzi la yajri thumma taghtasil minhu. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau buang air kecil ataupun kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Disebutkan oleh Nabi al-ma'ud daim, langsung beliau tafsirkan di situ. La tabul fil ma'id daim. Mungkin sebagian ya kalangan sedikit bingung apa makna al-ma'ud daim, al-ma'ur raqid. Nah, ternyata dalam hadis ini beliau menafsirkannya bahwasanya yang dimaksud dengan al-ma'ud daim ataupun ma'ur raqid adalah al-ma'ul ladzi la yajri, yaitu air di tempat yang ya dia tidak mengalir. Air tersebut tidak mengalir. Tsumma taghtasil minhu, kemudian dia mandi darinya. Jadi janganlah ya kamu buang air kecil atau engkau kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir kemudian mandi darinya. Baik. Maka di sini para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, min fiqhil bab, kata penulis, di antara kandungan bab. Di antara kandungan bab, di sini kita lihat yang pertama, kata beliau, hukmul bauli fil ma'ir raqidi. Yakhtalifu 'anil ma'il jari min haitsu anna al-ma'al jariya idza khalatahu an-najas. Fal juz'u alladhi yatluhu yaridu 'alayhi fayakhlibuhu fayasiru fi ma'nal mustahlik. Jadi kata beliau, hukum buang air kecil atau hukum kencing di air yang tergenang itu jauh beda dengan hukum kencing di air yang mengalir. Ya jelas beda. Ya, buang air kecil ataupun kencing di air tergenang dengan air yang mengalir itu jelas beda. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyiram
ya kencing seorang badui yang di masjid disiram, ya, atau yang sebelumnya pernah kita singgung tentang najis yang dimasukkan ke dalam ya air dengan air yang dituangkan kepada najis, ya. Berarti pembahasan sebelumnya, ya. Pembahasan sebelumnya ketika kita membahas tentang seorang yang baru bangun tidur dianjurkan untuk mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana, ya, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Nah, dari situ juga para ulama menyebutkan faidah perbedaan di antara kedua hal tadi, tentang air yang dituangkan ke najis dengan najis yang dimasukkan ke dalam air. Ya, karena kalau tangan ini kemungkinan ada najis, kemudian dia dimasukkan ke dalam bejana yang tergenang tadi untuk berwudu, maka ini akan mengotori ataupun akan mempengaruhi sifat air tadi, sehingga air tadi kemungkinan bisa ternajisi, sehingga hilanglah sifat ya tohurnya, hilang sifat tohurnya dan kemungkinan tidak sah toharohnya. Berbeda halnya ketika air itu diambil lalu dituangkan di tempat yang kemungkinan ada najis. Nah, dia mengalir sehingga najis itu akan terbuang. Taib. Demikian juga dengan pembahasan ini. Sehingga kata beliau di sini, hukum buang air kecil ataupun kencing di air yang tergenang itu berbeda dengan buang air kecil ataupun kencing di air yang mengalir. Ya, kenapa demikian? Karena jika najis itu jatuh ke dalam air yang mengalir, maka bagian yang terkena najis akan terbawa mengalir sehingga dianggap telah hilang. Ya, karena apabila najis itu jatuh kepada air yang mengalir, maka najis itu bisa dianggap hilang. Kenapa? Karena sifat airnya mengalir, bergantian mengalir. Ya. Nah, dari sini juga kita dapati faidah bahwa ketika kita buang air kecil itu sangat disukai di tempat-tempat yang memang bisa dialirkan air kencing tadi. Dan alhamdulillah sejauh yang saya dapati di toilet ataupun di kamar mandi yang dibuat itu biasanya akan dibuatkan aliran airnya, kan begitu ya, untuk mengalirkan najis tadi agar dia terbuang najis tadi dengan air yang disiramkan ke lantai ataupun ke tempat untuk buang air kecil ataupun ke kloset. Yaitu ada salurannya yang dialirkan ke tempat pembuangan kotoran atau ke parit-parit. Taib. Ya, adapun jika dia tergenang, maka ini yang berbahaya. Jika dia tergenang, apabila tempatnya itu tergenang ataupun tidak mengalir, nah ini yang menyebabkan najis itu akan bertahan di situ dan akan mengenai tubuh manusia. Ya, jadi masalah najis ini sangatlah penting untuk difahami bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keabsahan dan kesempurnaan ibadah kita, terutama ibadah yang paling utama, sayyidul a'mal adalah salat. Ya, adalah salat. Jadi perkara salat ini memang Masya Allah, rangkaian dan kaitannya itu dari awal sampai akhir itu ya banyak dijelaskan. Sebelum salat ada namanya thaharah, kemudian salat itu tanha 'anil fahsya wal munkar, ya, sampai kepada hukum meninggalkannya bisa kafir. Ya, jadi salat ini merupakan perkara yang sangat penting, belum lagi di dalam salatnya itu sendiri. Taib. Nah, ini yang pertama kata beliau, kandungan bab yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, al-baulu fil ma'ir raqidi yunajjisuhu illam yablughul ma'u kullataini wa in lam yataghayyar. Jadi kandungan bab yang kedua kata beliau, nah ini seperti yang kita sebutkan tadi, hukum asalnya perbuatan ini terlarang. Hukum asalnya perbuatan ini terlarang tanpa harus kita lihat dulu air itu jumlahnya banyak atau dikit. Air yang tergenang itu, yang dia buang air kecil di situ. Ya, makanya di sini di nomor yang kedua beliau mengatakan kencing di air yang tergenang itu dapat membuat air tersebut najis, ternajisi, jika kadarnya belum mencapai 2 kullah dan selama belum berubah warna, rasa dan baunya, ya, malam yataghayyar. Nah, di sini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini, dan beliau ini mengambil salah satu dari beberapa pendapat para ulama. Ya.
Ada sejumlah ulama mengatakan bahwa masalah air tergenang ini yang dia dimasuki oleh najis, ya, dari kadarnya tersebut, ada yang mengatakan bahwasanya banyak ataupun sedikit, ketika air tersebut tergenang dan tidak mengalir lalu jatuh padanya najis ataupun kencing tadi, ya, dia pada air tersebut, maka air itu akan menjadi ternajisi. Ya, air itu menjadi ternajisi. Kenapa? Karena melihat kemutlakan hadis larangan ini. Ketika Nabi SAW melarang buang air kecil di air yang tergenang, maka mutlak tanpa melihat banyak ataupun sedikit, ya, maka air itu ternajisi. Tapi sebagian yang lain memberikan perincian bahwasanya air itu ternajisi apabila jumlahnya itu sedikit, ya, apabila jumlahnya itu sedikit. Nah, apabila jumlahnya itu sedikit maka ternajisi. Namun khilaf lagi para ulama, yang dikatakan sedikit itu berapa? Ya kan? Yang dikatakan air itu sedikit itu berapa jumlah kadar airnya itu sehingga dia dikatakan ternajisi. Ada juga yang mengatakan air itu banyak ataupun sedikit apabila dia terkena najis, selama sifat airnya belum berubah maka dia tidak ternajisi sampai jelas-jelas dia telah berubah sifat airnya disebabkan perubahan, ya, dari najis tadi. Ketika najis tadi atau air kencing tadi mengenai air tersebut, apabila sifat airnya belum berubah maka dia tetap pada hukum asalnya, ya, pada hukum asalnya. Taib. Makanya di sini beliau mengambil salah satu dari pendapat para ulama bahwasanya melihat di sana ada dalil yang berkenaan dengan jumlah air, yaitu kullah, ya, dalam sebuah hadis. Walaupun hadis ini sebagian para ulama mengatakan hadis itu adalah hadis yang dhaif, tapi mayoritas para ulama menyebutkan bahwasanya hadis tentang masalah dua kullah itu adalah hadis yang hasan yang bisa diamalkan. Ya, dia bisa diamalkan. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya apabila air itu idza kanal ma' kullatain lam yahmilul khabath, bahwasanya apabila air itu mencapai dua kullah maka dia tidak akan membawa najis atau tidak ternajisi. Ya, dia tidak ternajisi. Namun tetap dikaitkan bahwasanya ini bukan syarat, ya, bukan syarat yang artinya bukan syarat yang mutlak. Syarat yang mutlak pokoknya dua kullah, sudah mencapai dua kullah mau najis apapun maka air ini tetap suci dan mensucikan. Ya, enggak juga. Karena kalau sudah berubah sifat airnya walaupun dua kullah terkena najis tapi berubah sifat air maka dia telah menjadi air yang najis. Ya, misalnya ada sebuah tempat bejana dan airnya tersebut dua kullah ataupun lebih, kemudian terkena najis sehingga air itu benar-benar berubah dengan warna najis jadi kuning. Ya, kalau kita katakan bahwasanya kaidahnya yang penting dia minimal dua kullah atau di atas dua kullah maka najis apapun enggak akan berubah, maka ini tidak tepat. Ya, tetap harus dikaitkan juga dengan kaidah yang berikutnya. Makanya di sini beliau menyebutkan bahwa air kencing itu, ya, jika dia jatuh ataupun masuk di air yang tergenang lalu membuat air tersebut ternajisi, ya, selama kadarnya itu belum mencapai dua kullah, lalu beliau mengaitkan dan belum berubah sifat airnya, lam yataghayyar, belum berubah sifat airnya. Artinya apa? Walaupun dia sudah dua kullah ataupun lebih, tapi ketika berubah sifat airnya menjadi air yang najis, maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk toharoh. Artinya mutanajjis, air itu ternajisi. Oke? Tapi kalau tidak terlihat, ya, perubahan pada sifat air tadi, walaupun terlihat ada najis yang masuk namun tidak berubah sifat airnya dan kadar airnya sudah dua kullah ataupun lebih, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan walaupun dia telah tercampur dengan najis. Ya, paham di sini, ya. Nah, ini yang dipilih oleh beliau di sini. Ini dipilih oleh beliau dan ini yang lebih kuat. Ya, walaupun di sana kadar dua kullah ini ada perbedaan pendapat juga di kalangan para ulama, karena kullah itu di masa Nabi SAW itu kata para ulama ukuran kirbah.
Ya, kirbah itu semacam kulit hewan yang disamak, diolah, dikeringkan lalu dibuat untuk apa? Kantung air. Nah, itu ya, dibuat untuk kantung air. Ya, dia dibuat untuk kantung air. Nah, kemudian ini ukuran kirbahnya kan nggak bisa dipastikan. Ini ukuran kirbahnya ini berapa liter kalau kita sekarang kan begitu ya? Berapa liter kirbahnya ini? Sehingga para ulama pada waktu itu pun menempuh, ya, ada kirbahnya Hijaz, ada kirbahnya ini dan itu. Tapi mereka mengatakan bahwasanya satu kullah itu ukurannya kurang lebih 2,5 kirbah, ya, 2 kirbah setengah lah begitu. Sehingga 2 kullah itu mencapai 5 kirbah. Lalu ulama berikutnya mengatakan 5 kirbah ini berapa? Berubah lagi dimasukkan ke hukum rital, ya, hukum rital Irak. Ya, kata mereka 5 kirbah ini, 1 kirbah itu seukuran 100 rotel. Ya, lalu diteliti lagi oleh para ulama, 500 rotel itu kurang lebih kalau liter itu mencapai 1 kullah itu 160-an liter. 160 liter. Jadi kalau 2 kullah berarti 320-an, ya, 320 liter. Nah, 300-an liter itu sebesar apa itu? 300 liter semana itu ya? 1 drum. 1 drum itu berapa liter biasanya? 200. Oh, besar dikit berarti ya? Nah, itu enggak apa-apa dikencingi berarti. Ya, kurang kerjaan antum kencingin itu. Berarti kalau buang air kecil di kolam renang enggak apa-apa kan? Lebih itu 300 liter, ya kan? Iya. Cuma melihat dari keumuman hadis Rasulullah SAW maka jangan. Ya, karena kita lebih mendahulukan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun ini pendapat, ya, sebagian pendapat ulama seperti ini. Ya, ini yang dipilih oleh penulis di sini bahwasanya air kencing tadi apabila dia masuk ke air yang tergenang dan air tergenang tersebut lebih dari 2 kullah dan belum berubah sifat airnya, maka enggak apa-apa, air tersebut tetap pada hukum asalnya yaitu suci dan mensucikan, ya, tahir dan tahur. Kan begitu ya? Tahir dan tahur. Taib. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi seperti itu. Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga kata beliau, kandungan bab yang ketiga, al-ma'ul jari la yanjus illa bitaghayyuri ahadi awsafihi, bahwa air yang mengalir tidaklah najis kecuali bila berubah salah satu dari 3 sifatnya, yakni warna, rasa dan baunya. Jadi air mengalir juga bukan berarti air mengalir tersebut tidak bisa berubah, ya, bisa juga berubah sifat airnya apabila benar-benar najis itu sangat menguasai air tadi sehingga dominan, betul-betul berubah dia menjadi air yang najis, ya, walaupun dia mengalir. Ya, seperti mungkin kadar airnya, tempat mengalirnya air tadi itu enggak terlalu besar lah gitu ya, kecil, sehingga karena banyaknya kotoran yang tumpah di situ walaupun mengalir tapi sudah mempengaruhi dan sangat dominan najisnya, maka dia akan berubah. Air tadi tidak lagi dikatakan air yang suci dan mensucikan, tapi dia menjadi air yang najis. Baik. Kemudian yang keempat, an-nahyu 'anil ikhtisali fil ma'ir raqid minal janabah hukmun mustaqillun. Nah, ini kata beliau bahwa larangan mandi janabah di air yang tergenang hukumnya tersendiri. Ya, udah dibahas ya sebelumnya. Mungkin di nomor 50-an sekian itu, 53 atau 54 di awal kita membahas kitab wudu ini. Jadi kata beliau larangan mandi janabah di air yang tergenang itu hukumnya tersendiri. Artinya sudah ada pembahasan sebelumnya. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya larangan mandi di sini adalah mandi di air yang tergenang, lalu dia mengawalnya dengan buang air kecil dulu. Dia buang air kecil lalu dia mandi di situ. Sehingga seakan-akan dia mandi dengan air yang najis. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu tadi babnya di sini beliau mengatakan tahrimul baul fil ma'ir raqid wal ikhtisal. Jadi digandengkan,
Jadi hukum asalnya buang air kecil itu sudah terlarang di tempat yang tergenang. Ya, buang air kecil itu sudah terlarang di tempat yang tergenang, maka hendaknya seorang itu buang air kecil ya bukan di air yang tergenang, tapi air yang mengalir ataupun di tempat buang air kecil. Ya, di tempat memang pembuangan kotoran. Bukan di air yang menjadi sumber air yang manusia mengambil air di sana. Hindari untuk buang kotoran di sumber-sumber air yang manusia juga mengambil air di sana, mandi di sana. Ya, kemudian wudu dari air tersebut atau mengambil air minum dari sana. Kenapa? Karena itu tadi saddu dzari'ah, sebagai pencegahan agar najis yang kita buang tadi tidak sampai dikonsumsi oleh manusia atau dipakai oleh manusia untuk mandi juga. Atau untuk wudu. Ya, taib. Walaupun sebagian orang atau sebagian kalangan beralasan jika jumlah airnya itu sangat banyak, misalnya sungai, ya jumlah airnya sangat banyak, maka ini tidaklah mengapa karena najisnya tersebut tidak mempengaruhi air yang jumlahnya yang sangat banyak tersebut mengalir lagi. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau kita melihat itu kadar airnya atau jenis tali airnya ataupun sungainya itu sangatlah kecil, maka janganlah buang air kecil di situ ataupun buang air besar di situ. Kenapa? Karena ya kemungkinan itu airnya dipakai juga oleh manusia sehingga manusia akan menggunakan najis atau ternajisi. Taib. Jadi kata beliau sini larangan mandi janabah di air yang tergenang hukumnya tersendiri. Apalagi di bejana ya. Bejana yang di apa namanya kita bilang itu bak mandi. Ya, mandi masuk di dalam, mandi kemudian dia buang air kecil di situ lalu dia mandi di situ. Ya, ini tidak boleh. Ya, kenapa ya? Karena itu tadi akan ternajisi airnya walaupun airnya tersebut belum terlihat berubah sifat airnya, baik itu warnanya ataupun baunya ataupun rasanya. Taib. Ya, larangan mandi janabah di air yang tergenang hukum itu sendiri berbeda dengan hukum mandi di air yang tergenang. Telah diriwayatkan beberapa hadis yang melarang keduanya, baik kencing ataupun mandi di air yang tergenang. Ya, kalau mandi di air yang tergenang ataupun di bejana udah kita lewati pembahasannya dan hukumnya adalah makruh. Sebagian mengatakan boleh, tapi sebagian mengatakan hukumnya makruh. Taib. Di sini beliau menyebutkan beberapa riwayat. Salah satu riwayat ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id daim wa la yaghtasilu fihi minal janabah." Janganlah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang dan janganlah ia mandi janabah di situ. Ya, ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita mandi di sebuah bejana, maka jangan kita buang air kecil di situ karena kita akan jatuh pada larangan ini. Ya, minimalnya walaupun kita beralasan kan enggak kelihatan perubahan airnya. Ya, tidak terlihat perubahan airnya. Maka janganlah kita buang air kecil ya di tempat yang tergenang, di air yang tergenang lalu kita mandi di sana atau kita mandi duluan setelah itu kita buang air kecil di situ. Ya, maka tidak dengan kedua-duanya. Makanya saya sering mengingatkan apabila ya biasanya mengingatkan yang rombongan saja apabila berenang gitu ya di kolam renang itu kita kasih edukasi, kita kasih briefing biasanya dulu. Nanti kalau mau buang air kecil jangan di dalam kolam renang. Ya, keluar dulu, mungkin bisa ke toilet. Kalau dia agak enggan ke toilet mungkin bisa di pancuran air itu. Kan ada pancuran airnya kan, biasanya untuk muqaddimah itu untuk mengawali sebelum berenang itu kan ada pancurannya. Nah, itu dihidupkan aja pancuran itu sambil dia buang air kecil kan ngalir itu. Hangat kan? Nah, kan begitu. Sampai hilang rasa hangatnya itu baru dia masuk lagi. Ya, jangan itu dia buang di dalam kolam renang tersebut. Lebih baik dia buang tadi di tempat pancurannya ataupun dia langsung ke toilet. Taib. Kemudian yang kelima atau kandungan bab yang kelima, an-nahyu 'anil ikhtisal minal ma'ir raqid alladhi bala fihi awil wudu minhu awil syarbu
li riwayatin fi hadis Abi Hurairah. Larangan mandi, berwudu atau minum dari air yang tergenang yang ia kencing di situ. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid thumma yatawaddau minhu aw yashrabu minhu. Nah, ini memang dilarang oleh Nabi. Setidaknya kita jatuh pada larangan tanpa harus kita beralasan, oh airnya kan banyak, airnya belum mencapai sekian kullah, airnya begini. Nah, di situ ada khilaf yang begitu panjang dari para ulama. Maka untuk mentaati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya lebih baik kita tidak melakukan ini secara mutlak. Ketika ada air yang tergenang, maka jangan kita buang air kecil di air yang tergenang tersebut, tanpa harus melihat ini kan banyak atau dikit, kecuali memang jumlah banyaknya itu seperti lautan. Ya, lautan sendiri sebenarnya ya masuk kategori mengalir, walaupun karena saking besarnya bentuk mengalirnya tidak terlihat. Ya, air laut itu kan mengalir, makanya ada pasang surut. Ya kan, ada pasang surutnya untuk menunjukkan bahwasanya air laut itu mengalir. Tapi karena saking besarnya mengalirnya itu nggak terlihat. Beda seperti sungai. Karena sungai itu terbatas kan begitu. Lautan itu kan luas, tak bertepi katanya. Ya seperti tak bertepi gitu ya. Nah, jadi tidak ada masalah untuk lautan. Apalagi lautan itu bisa dikatakan ketika seorang berada di lautan sekalipun, saat ada yang meninggal dunia itu menjadi makbaroh. Ya, saat ada orang yang melakukan perjalanan safar menggunakan kapal misalnya di tengah lautan, yang apabila salah seorang di antara mereka ada yang meninggal, kemudian tidak mungkin menunggu sampai daratan, maka air itu menjadi kuburannya. Ya, hendaknya jenazah tadi setelah dilakukan semua, dikafani, disolatkan, maka dikuburkan di dalam air. Ya, jadi bisa menjadi makbaroh itu air itu. Karena tidak mungkin dia tunggu sampai nanti berapa hari lagi sampai di daratan. Itu jadi kuburan, jadi dia dikuburkan di situ, ditenggelamkan. Ya, begitu. Taib. Maka air laut tidak termasuk, ataupun sifatnya danau kan begitu ya, begitu luasnya, maka itu masuk hukum mengalir. Wallahu a'lam. Taib. Adapun yang jelas-jelas dia ada batasannya seperti kolam renang, apalagi yang lebih kecil dari itu, apalagi bak mandi, ya, ataupun yang semisalnya, maka janganlah dia buang air kecil di situ, lalu dia berwudu di situ, kemudian dia pun minum darinya. Maka di sini sudah ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis yang kita bacakan tadi, beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air tergenang, kemudian berwudu di situ ataupun minum darinya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Demikian ikhwan fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Satu aja kayaknya. Ya, cukup dulu. Masih agak kurang sehat juga ya. Baik, cukup mungkin sampai di sini. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhiri. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air kolam di Iya. Bagaimana dengan proses kolam renang saat ini yang sebagian airnya itu, ataupun ada proses ininya ya gitu ya, daurnya dengan disedot airnya tersebut, sehingga terkadang kita dapati di kolam renang itu ada lubang-lubang itu yang airnya mengalir kan begitu ya, mengalir. Taib, apakah ini masuk kategori air mengalir ataukah tergenang? Ya. 6. Kalau kita melihat mengalir dalam bentuk mengalir itu secara zahir, itu adalah betul-betul mengalir gitu ya, mengalir seperti kita lihat air di kamar mandi yang kita alirkan, atau seperti sungai yang mengalir kan begitu ya, itu zahirnya. Ya, itu zahirnya. Adapun yang dilakukan di kolam renang, ya setahu saya itu tujuannya wallahu a'lam, apakah memang untuk menjaga kebersihan airnya kan begitu ya, ataukah memang tujuan lain untuk membuat air itu bergolak ataupun bergerak, ya
Wallahu a'lam bishawab. Namun bagi kita masing-masing ya hendaknya berusaha untuk ya menjaga itu, walaupun bagaimanapun yang namanya buang air kecil kan begitu ya di tempat orang mandi itu bukan adab yang baik kan begitu. Apalagi kadar mengalirnya kan nggak besar, ya sangat kecil lubangnya itu, sangat kecil sehingga belum memenuhi kriteria dikatakan dia mengalir dengan jumlah yang besar yang bisa membawa najis tadi. Wallahu a'lam. Baik. Ya mungkin cukup dulu sampai di sini. Nanti kita sambung lagi di pembahasan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.